Shalom, God bless. Hari ini kita belajar bagaimana karunia penciptaan Allah itu sampai pada titik di mana Adam dan Hawa diletakkan di taman di Eden sebelah timur. Spesial dikasih space sama Tuhan. Setelah Allah melewati beberapa etape, setelah Allah menerapkan seluruh jadwal kerjanya, schedule penciptaannya, dari dimana dia hadir sampai pada spesial yang dia sediakan bagi setiap anak yang mengasihi dia. Taman di Eden sebelah timur. Itu pun masih ditambahkan tidaklah baik manusia itu. Nah, kalau dilihat Allah, masih kurang. Allah akan tambahkan. Bahkan kita belajar firman Tuhan, kisah Daud ketika ditegur Nabi Nathan. Istana tuan-tuanmu udah kasih, istri tuanmu udah kasih, semua milik tuanmu udah aku kasih. Maksudnya Saul, saudara. Kalau kurang, ini itu aku akan tambahkan. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Allah marah menasihati Daud, mengungkapkan isi hatinya. Kamu kalau kurang ngomong, aku beri. Tentu itu kalau yang baik buat kita, kalau salah sama Tuhan. Tetapi Allah akan beri, tinggal kita ngomong. Sehingga proses berjalan kehidupan kekristenan kita, Allah itu sudah punya schedule. Permasalahannya, kita mau mengikuti schedule Allah enggak? Karena schedule itu menanti. Lalu melewati tahap demi tahap. Lalu melewati proses pembentukan, menahan diri. Melewati lagi namanya menunggu dengan sabar. Setelah itu baru boleh kuasai dan kelola. Ada beberapa tahap yang Tuhan lakukan. Sebagai contoh, Allah akan hadir sebagai terang. Tapi terang itu hadir membuat hidup kita sehat. Karena bumi ini, Allah semesta tanpa matahari, istimewanya bumi ya. Tanpa matahari, lenyap semua. Penyakit akan membludak, saudaraku. Tidak ada yang tahan dengan kehidupan tanpa matahari. Itu betul-betul ilmu pengetahuan udah mengatakannya, memang kenyataannya begitu. Tidak ada matahari habis. Mendung aja, hujan aja 1 minggu. Itu namanya influenza dan segalanya luar biasa. Di mana amuba, jamur, virus, dan segala macam penyakit, termasuk spora, itu akan hidup dengan subur. Karena udara menjadi bersifat basah. Kalau menjadi basah, itu akan melipat gandakan yang namanya kuman-kuman penyakit, istilahnya aja ini ya saudaraku ya. Berbagai macam penyakit saudaraku. Dan manusia tidak kena matahari. Sakit kulit, lalu vitamin D tidak ada, dan sebagainya. Akan hancur kehidupan ini. Nah, ketika terang itu datang, dia menyehatkan kita. Tetapi ingat, terang itu kan memisahkan kita dari kegelapan. Ada banyak hal yang namanya turunlah, namanya larangan. Ada banyak hal yang namanya aturan. Kita akan diberitahu dalam segala hal sama Tuhan dengan berjalannya waktu, cepat atau lambat. Tuhan mengeterapkan aturan-aturan hidup. Batasan-batasan hidup. Untuk kita hidup sehat. Sehat hubungan suami istri, sehat dalam seksual, sehat dalam percintaan, sehat di dalam kasih, sehat membina keluarga, menjadi keluarga yang sehat, hubungan dengan anak, dengan orang tua, dengan sepupu, dengan semuanya. Allah akan kerjakan itu. Allah akan tuntun. Kita diberikan yang namanya tuntunan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Ada aturan yang harus kita ikuti. Itulah jadwal Allah. Ada kelemahan-kelemahan yang kita nggak boleh lakukan. Ada kesalahan-kesalahan yang kita nggak boleh lakukan. Ada kekurangan-kekurangan yang kita nggak boleh lakukan lagi. Allah mulai namanya bahasa surganya, bahasa Alkitabnya, mengurung kita dengan kasih karunia. Petrus katakan, Paulus katakan, aku menjadi tawanan Kristus. Aku tuh ditawan oleh pengurapan yang ada di dalam aku. Nah, di situ ketika kita berjumpa dengan terang, terang itu menerangi kita diurapi, kita diteguhkan, diberi kekuasaan, diberi iman, diberi segalanya, menjadi anak-anak yang Allah yang hidup. Kita nggak tahu gimana percaya aja Yesus itu hidup. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika terang itu datang lagi di dalam berbagai macam kehidupan kita, kita akan dibuat sadar itu salah.
Permasalahannya, kita masih mau nggak dengan salah itu? Kita masih mau nggak hidup di dalam masalah itu? Seringkali Tuhan harus menunggu waktu yang lama untuk kita itu sadar, siuman dari pingsan. Udah tahu salah tetap kekeh karena sakit hati, pahit hati. Udah salah tetap kekeh karena nggak ingin kehilangan kekayaan. Udah salah tetap kekeh karena memang dia menikmati seks bebas. Saya punya kesaksian itu, saudaraku. Ada seseorang yang berhubungan intim dengan sesamanya. Lalu Allah mulai mendatangi dia dengan terangnya. Secara tidak sengaja ketemu, berjalannya waktu, tiba-tiba Tuhan buat dekat. Lalu ketika mengikuti pelayanan kami, dia mengenal Tuhan. Dia mau Tuhan. Wah, dia menangis, melepasan, segala sesuatu. Tuhan bekerja luar biasa karunia-karunia-Nya. Setelah itu dia cerita tentang Tuhan. Dengan perjalanan waktu, suatu hari ketemu saya lagi. Setelah beberapa saat dia berpisah, kami berpisah. Gitu ya. Sudah tidak mengikut kami. Saya beberapa waktu ketemu lagi. Dia bercerita, saudaraku, bahwa pada suatu titik, akhirnya dia memilih pacarnya yang sesama jenis. Dia tinggalkan Tuhannya. Dia ngomong aku dengan sadar-sadarnya, aku tidak bisa. Itu. Ya sudah. Tragis kan, saudaraku. Nah, itulah yang namanya peristiwa, kalau boleh kita gambarkan, kisah Saul. Kalau Daud enggak. Aku sadar akan kesalahanku. Setiap kali aku bergumul dengan dosaku. Daud itu sadar, menyesal kepada Allah. Kalau Yudas sadar, menyesal kepada dirinya sendiri. Daud diampuni, lalu berjalan kembali bersama Tuhan. Yudas menyesal, nggak datang sama Tuhan, menyelesaikan sendiri, mati bunuh diri. Saul meninggalkan Tuhan. Sehingga rencana Allah udah terganjal di awal, di mana manusia harus meninggalkan kegelapan hatinya, kegelapan perbuatannya. Karena terang itu akan memisahkan kegelapan. Yang pertama. Yang kedua, setelah itu Tuhan itu tetap mengadakan yang namanya gelap. Jadilah pagi, jadilah petang. Jadi dalam hidup ini, sampai kita dipanggil pulang, itu tetap mengalami yang namanya masalah. Mengalami masa-masa sulit. Ketika kita mulai masuk ke dalam kegelapan. Karena ada pagi, ada petang. Dan Tuhan izinkan, Tuhan inginkan itu. Itulah schedule Allah yang di awal. Di mana setelah Allah menemui kita dengan terangnya, di situ kita mulai diberikan namanya pengetahuan, pengertian, aturan, cara hidup dan sebagainya, meninggalkan kegelapan itu, kelemahan, kekurangan, ya, dosa, kesalahan dan sebagainya. Tuhan akan tuntun. Ya, maka pisahlah kegelapan itu, lalu kegelapan itu tetap ada. Jadi ketika kita udah dipulihkan Tuhan, tetap hati-hati. Ketika diberkati Tuhan, tetap hati-hati karena kita tetap menghadapi nanti ke depan ada masalah sulit yang terjadi. Namun Allah menyediakan penerang-penerang di cakrawala. Nah, cakrawala itu batasan kita melihat. Jadi di dalam kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa kita perbuat, Tuhan akan buat kita mengerti kelemahan, kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita, akar masalahnya. Tuhan akan bongkar di sana. Enggak kok, kamu enggak begitu. Karena masa kecilmu tiba-tiba ketemu dengan para pelayan Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus dengan karunia, tiba-tiba dibongkar masa kecil saudara. Aku dikasih lihat, atau aku kok dapatnya bahwa kamu masa kecil gini. Loh, tepat Pak Pendeta, tepat Bu, tepat banget. Kok tahu ya kamu ya? Tuhan mulai buat namanya bongkar akar permasalahannya. Kamu harus mengampuni, kamu harus Tuhan lawat, nangis di inner healing. Akhirnya bebas dia dari masa lalu, ikatan-ikatan masa lalu. Atau okultisme, pelepasan. Dulu sering ke setan, atau orang tua, atau kakek moyang, itu penyembah setan. 3-4 turunanmu akan aku kutuki.
Setan punya hak di sana. Maka ada anak Tuhan yang berjuang luar biasa, tapi dia tetap terikat dengan dosa kakek moyangnya. Salah satunya punya istri banyak. Turunan bangsawan, turunan raja-raja pada zaman dulu. Atau kakek, engkong, nenek, moyang yang kawin 2 kali, kawin cerai, atau punya istri 2. Itu akan terjadi. Setan akan menyerang, mempengaruhi kita untuk melakukannya. Ya, sedikit menyimpang. Di keluarga kami sendiri ada itu. Sehingga itu menyerang. Kenapa? Itu kutuk. Itu setan punya hak. Sehingga turun-temurun itu punya perilaku yang sama. Gitu. Kebiasaan yang sama. Nah, itu Tuhan lepaskan, saudaraku. Dipisahkan dari kegelapan. Namun, kita tadi sudah dengar bahwa ada orang-orang yang menolak. Ada orang yang nggak mau. Karena dia masih mau. Gitu. Padahal Tuhan akan membawa pada yang namanya keterbatasan dia. Dan Tuhan udah membawanya. Akhirnya dia nggak mau melepaskan daripada kesenangan itu. Itu kita temui di cerita Salomo. Oleh karena kesukaannya terhadap perempuan, Salomo itu mengawini 1000 perempuan. 300 istri, 700 gundik. Coba bayangin, saudara, pikir deh gilirannya kapan? 3,5 tahun baru ketemu itu. 3 tahun, baru ketemu. 365 kali 3 tuh. Mana ada libur dia? Ganti perempuan tiap hari. Yang nomor 1 nanti 3 tahun lagi baru ketemu. Capek nggak? Enggak, gila dia dengan perempuan. Terikat jadi berhala. Kesukaan itu menjadi berhala. Suka dandan, suka ini, suka borju, suka ini, suka ini. Pokoknya segala sesuatu kesukaan yang melebihi takaran Tuhan. Itu menjadi berhala, saudaraku. Ada orang suka namanya jalan-jalan, suka ini, suka ini. Segala sesuatu suka barang mewah, suka ini. Itu yang melebihi takaran Tuhan. Itu berhala. Yang kedua, itu akan memengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu menjadi kesukaan kita. Yang akhirnya terkalahkan dengan apa kehendak Tuhan. Yang mengalahkan dengan kehendak Tuhan. Itu bukan terkalah, yang mengalahkan kehendak Tuhan, saudaraku. Itulah Salomo. Tapi untungnya Salomo bertobat. Sehingga dia tulis kitab Pengkhotbah. Sekarang itu di bawah matahari sia-sia. Dia udah dapatkan semua kesukaan. Uang, tahta, harta, 3 tahta dia dapat. Salomo orang mendapatkan kasih karunia 3 tahta, tapi hampir dia terhilang masuk neraka. Karena dia menikmati perempuan, menikmati kekuasaan yang tidak tergoyahkan. 40 tahun dia memerintah. Kekayaan yang tidak terukur. Kekuasaan yang tidak tergoyahkan. Perempuan yang 1000 jadi istri dia. Bayangin, saudara. Nggak ada laki-laki seperti Salomo. Tetapi hampir dia masuk neraka. Untung Salomo bertobat. Nah, itulah perjalanan yang Tuhan siapkan. Sehingga ketika terang itu datang menerangi kita, melepaskan kita dari kegelapan, kita tetap akan mengalami kegelapan. Di mana salah satunya, di dalam keberhasilan, itu kita akan menjadi seperti Salomo. Kesukaan masa lalu itu akan terjadi lagi. Yang pertama, kegelapan datang. Kita dipisahkan dengan kegelapan. Ada yang tidak mau. Tetapi ada yang seperti Salomo. Dia jatuh di dalam keberhasilan. Ketika terang itu udah jadi dalam hidup dia. Dia sudah menikmati yang namanya Tuhan tentukan dia menjadi raja. Dia tidak terkalahkan dipagari Tuhan. Dia menjadi raja yang punya hikmat, punya kekayaan yang tidak pernah ada dan tidak pernah ada lagi. Janji Tuhan dipenuhi. Jatuh dia, saudaraku. Sehingga kita mengenal yang namanya hati-hati ketika berhasil. Ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita dengan hal-hal seperti itu. Jadi di dalam perjalanan kita itu, kita mengalami persiapan, tetapi Tuhan juga ingatkan kisah-kisah Alkitab di mana ada kejatuhan di dalam keberhasilan. Dan memang banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam keberhasilan, termasuk yang dalam pelayanan. Membangun pelayanan demikian megahnya luar biasa, tangan Tuhan jelas bekerja luar biasa. Akhirnya berantakan di usia tua, sampai dipanggil pulang, tidak ada pemulihan. Gereja menjadi tercerai-berai dengan cabang yang ribuan. Berdiri sendiri-sendiri semua. Dan tidak dia miliki. Lalu di dalam keluarga ribut. Dalam pelayanan.
akhirnya masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri. Tercerai-berai semua, saudaraku. Lalu ada lagi yang membangun mega church. Tetapi keluarga dengan keluarga itu ribut. Bahkan berpisahlah pelayanan anak dengan orang tua. Kayaknya nggak pas deh. Kalau menurut di mana firman Tuhan yang menceritakan damai sejahtera. Ada yang namanya kesukaan di dalamnya. Saya mengalami ya, melihat saudaraku ya, bahwa ada cerita seorang hamba Tuhan dengan bangkit luar biasa. Pada titik batas tertentu dia membangun gereja yang nilainya fantastik. Akhirnya dia sendiri terlibat dalam hal-hal di mana dia sendiri akhirnya dipanggil pulang dengan tidak memiliki apa-apa. Saudara. Dan banyak hamba Tuhan yang membangun mega church. Bukan mega church yang salah, bukan pelayanan yang salah. Hamba Tuhan itu tidak waspada. Akhirnya terkena masalah-masalah yang membuat tersandung dirinya. Dalam berbagai hal, ada yang dengan negara, ada yang dengan sesama pelayanan, ada yang dengan jemaatnya, ada yang dengan keluarganya sendiri, dan sebagainya, saudaraku. Karena di dalam namanya keberhasilan, di situ kewaspadaan kita lengah, iblis seperti singa mengaum menelan kita, saudaraku. Jadi ada dua terang itu. Dia akan menerangi kegelapan, kita harus memisahkan diri dari kegelapan tetap ada sampai akhir hayat kita. Sehingga dalam keberhasilan pun kita akan menghadapi kegelapan itu. Karena tidak 24 jam terang itu ada. Dibagi setengah-setengah hidup ini. Sehingga kita harus bersiap-siap. Karena di dalam kegelapan itu, kita sadar keterbatasan kita. Karena ketika gelap, di cakrawala, Tuhan tuh menempatkan penerang-penerang. Di mana dituliskan bulan, itu adalah replika matahari. Di mana sinar daripada matahari, itu akan menerangi kita ketika siang hari. Tetapi ketika malam, pantulan sinar matahari akan menerangi kita walaupun agak samar-samar. Tetapi sinar bulan apabila kena namanya air, sungai atau danau, di mana di Alkitab banyak ditulis sungai dan danau, itu termasuk laut, itu akan memantulkan sinarnya, menjadikan dia bersinar lebih daripada daerah yang lain. Sehingga kita harus menuju ke tempat yang memantulkan sinar Tuhan. Banyak hamba Tuhan nanti yang tiba-tiba berkhotbah kita dapat rema. Ketika kita masukin kegelapan itu, lalu tiba-tiba banyak perkataan teman-teman yang membangunkan kita, mengingatkan kita. Lalu ada lagi yang dimana ibadah tiba-tiba kita dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba firman Tuhan seakan-akan berbicara langsung sama kita. Ada lagi pada zaman milenial ini di mana ada yang namanya media sosial, di mana banyak sekali firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan untuk kita peroleh, kita dengar, itu dari para pastor-pastor yang dipakai luar biasa di media sosial, di mana kita ngeklik dari HP, itu langsung kita bisa dapatkan 24 jam penuh juga kita bisa. Karena banyak sekali yang Tuhan sediakan pelayanan di media sosial. Di mana kita nggak usah perlu keluar rumah dan sebagainya. Penerang-penerang bulan itu banyak. Sehingga dikatakan, di mana aku berada, pelayanku berada. Saat itu kita harus kejar di mana pantulan Yesus ada. Jadi kalau ibadah kita perkuat ibadah, kalau doa kita kuat doa, kalau firman Tuhan kita kuat baca firman Tuhan, kalau kita sharing kita kuat sharing, kalau melayani kita kuat, dan sebagainya. Di mana Tuhan ada, kita harus ada di sana. Kenapa? Sinar Tuhan itu menerangi kita, yaitu bulan itu, di mana pantulannya kita harus kejar, yaitu danau atau sungai atau laut. Ada lagi yang namanya bintang di langit. Bintang di langit itu orang-orang Majus dituntut ketemu kelahiran Yesus. Di dalam kesulitan kita akan menemukan janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan nanti di masa akan datang. Kelahiran Yesus kita temukan. Di mana orang Majus harus memberikan korban persembahan. Karena mereka bersuka-cita memberikan korban persembahan. Kemenyan, minyak mur yang harum semuanya untuk bayi Yesus. Jadi kita saat itu untuk menemukan Tuhan, kita diminta sama Tuhan untuk mempersembahkan hidup, mempersembahkan apa yang Tuhan ingini. Jadi kita harus melakukan yang namanya penyembahan-penyembahan, baik dalam doa, pujian, ibadah,
Dan sebagian termasuk apa yang kita miliki. Itu di sana Tuhan sedang mengajar kita, melatih kita, mempersiapkan kita punya hati yang rela. Gitu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Sebenarnya Tuhan ingin kita lebih menyatu sama Dia di dalam namanya melepaskan segala sesuatu kepemilikan kita. Itulah yang menjebak Salomo, menjebak namanya Daud, menjebak namanya Musa, termasuk menjebak namanya Abraham. Banyak tokoh Alkitab yang terjebak hal itu. Apa yang dimiliki dia, itu akan membuat dia lebih memperhalakan, lebih menyukai, lebih mau ini daripada akhirnya dengan Tuhan. Kita dipersiapkan ketika kita diberkati, berkat itu tidak jadi berhala. Berkat itu tidak melebihi daripada kesukaan kita pada Tuhan. Berkat itu tidak membawa kita pada pelanggaran firman Tuhan. Cinta akan uang akhirnya membawa kita pada kejahatan. Oleh karena memburu uanglah banyak manusia jatuh dalam berbagai macam pencobaan, kesusahan. Salah satu contoh aja saudaraku, termasuk Salomo dengan wanita. Gitu. Kalau Daud dengan tahta, dengan wanita, dia bantai itu Uria. Jadi ada sesuatu yang kelewat, saudaraku. Kenapa? Karena kita sedang diajarkan untuk punya hati yang rela, melepaskan segala kepemilikan kita, yaitu barang siapa mengikut aku, dia harus melepaskan segala miliknya untuk mengikut aku. Di dalamnya ditulis, barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Nah itu saudaraku, artinya bahwa segala kebenaran kita itu memang kita yang kuasai, kita kelola. Itu program Taman Eden, itu program tua. Tuhan menguasai seluruh isi bumi ini, laut, darat, udara. Tetapi tidak menjadikan kita pemilik tunggal. Pikulah yang kupasang padamu supaya bebanku ringan. Kita rekan sekerja Allah. Kita rekan sekerja dalam ladangnya Allah. Ditulis rekan sekerja. Jadi kita tuh rekan sama Tuhan. Nggak bisa milik kita semua. Nggak bisa. Nah itu harus dilatih, diajar. Itulah kita ketemu namanya penerang-penerang di cakrawala. Setelah kita tahu batasan kita. Salah satunya kita rekan sekerja. Salah satu kemampuan, salah satu kekurangan, kelemahan. Itu semua Tuhan akan adakan dalam perjalanan hidup kita mengikut terang itu. Berjalan bersama terang itu. Mengikut Yesus dan berjalan bersama Yesus. Nah, setelah itu Allah memisahkan air dengan mengumpulkan air dengan air, lalu dipisahkan namanya tanah atau menjadi daratan. Allah akan menyediakan tempat buat kita, apapun siapapun kita. Baik kita hari ini yang masih menurut kita dalam kegagalan, baik hari ini menurut kita ini sudah nyaman, pokoknya Allah punya tujuan memanggil kita menempatkan satu tempat yang namanya Taman di Eden di sebelah timur. Tetapi sebelumnya Allah menyediakan namanya tanah mempersiapkan daratan yang gitu besar, bukan milik kita. Kita akan diperlakukan spesial sama Tuhan. Paulus itu spesial, seorang pemberita Injil di kalangan non-Yahudi. Dia katakan patok. Musa spesial melayani budak di padang gurun. Yusuf spesial dipakai sebagai ahli administrator negara di Mesir. Abraham spesial dipakai Tuhan untuk melahirkan keturunan dengan diberkati hidupnya. Dan sebagainya. Semua orang mendapatkan hak land tanah yang kecil tapi spesial. Nggak bisa ngawur, karena kerajaan Allah ada aturannya. Kerajaan Allah itu ada planningnya, ada rencananya. Ada ketetapannya yang sudah dipersiapkan buat setiap anak-anaknya. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipanggil jadi rasul. Tetapi aku rasul ke-13 membunuh jemaat. Aku cuma mendapat bagian rasul dipatok sama Allah, rasul di luar Yahudi. Aku tidak boleh melayani orang Yahudi. Paulus menyadarinya dan Paulus melakukannya. Maka berhasil dia mendirikan jemaat banyak. Berhasil menulis Alkitab dengan buku-buku yang terbanyak. Dan nama tata laksana pelayanan gereja zaman sekarang, itu dasarnya semua tata laksana pelayanan itu di dalam bukunya Paulus. Termasuk persembahan. Seorang petani patut mendapat hasil pertama dari tanaman dia. Jangan membangun mulut lumbu yang mengirik.
Kamu yang mendapat pengajaran dari seorang pengajar membagikan sebagian hartamu kepada pengajar-pengajar kamu. Seorang pemberita Injil hidup dari pemberita Injilnya. Seorang gembala hidup dari susu dombanya. Ada aturannya, saudaraku. Kalian tidak boleh memiliki penuh lalu seenaknya membaginya, ikut aturan kalian, ikut ukuran kalian. Nggak bisa. Tuhan tentukan. Paulus seperti itu. Paulus tulis aturan tata laksana gereja, tata laksana ibadah, termasuk tata laksana yang namanya persembahan di dalam pelayanan. Itu ditulis oleh Paulus. Nah, di situ Tuhan siapkan kita menjadi sosok yang khusus, sehingga butuh persiapan lebih panjang. Ini kok nggak jadi-jadi, ini kok dari dulu begini. Lama banget, Tuhan aku udah nggak sabar, Tuhan aku udah jenuh, aku udah bosan. Enggak, Tuhan mempersiapkan yang namanya tanah itu, daratan itu, bertumbuhlah tumbuh-tumbuhan berbiji, tunas-tunas muda, pohon-pohon berbuah. Jadi tempat tinggal kita tuh ada banyak makanan, sarana penonton, dan punya ekosistem sendiri untuk menopang kegiatan kita. Pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, rumah tangga, anak-anak kita, semua akan dihidupi. Tuhan sediakan. Itu namanya Allah menyediakan. Setelah itu, Allah akan menempatkan semua hewan-hewan yang dibutuhkan di air dan di udara. Kita tidak akan pernah kekurangan. Di air yang kita tidak hidup di air, kita yang tidak melayani di udara, Tuhan sediakan buat kita. Yang juga menjadi sebuah ekosistem. Nah, tumbuhan berbiji salah satunya itu adalah dipindahkan oleh angin, salah satunya oleh hewan. Lalu air di laut dengan hewan-hewan itu melengkapi kehidupan anak manusia. Jadi semuanya Tuhan sediakan. Allah menyediakan itu luar biasa, saudaraku. Setelah itu, ya, yang keempat, Tuhan sediakan yang namanya bumi mengeluarkan segala makhluk hidup. Lengkap sudah. Segala yang besar itu Tuhan perlihatkan, Tuhan adakan, kita suruh nonton. Suruh nonton, saudaraku. Ingat, Tuhan siapkan untuk suruh nonton, suruh belajar, suruh lihat. Tetapi akhirnya Allah menempatkan kita di taman di Eden sebelah timur. Karena kita tidak bisa menguasai semuanya. Pengetahuan boleh kita bangun, tapi pengetahuan membuat manusia menjadi sombong. Kasih itu membangun. Pengetahuan kita bangun, karena Rasul Petrus katakan, tambahkanlah pada imanmu pengetahuan. Nah, pengetahuan kita miliki, tetapi kasih itu yang harus membangun kita. Di mana kita ditempatkan Allah, kita harus bisa terima. Musa, seorang pangeran, seorang panglima perang, seorang yang namanya anak tiri dari putri Firaun, yang hidup 40 tahun di istana, yang demikian megah, demikian mewah, punya jabatan, semuanya serba dilayani. Cuma dia pergi berperang, ilmunya banyak. Ditempatkan untuk mengajar budak di padang gurun, nggak masuk akal. Anak seorang pejabat, anak seorang konglomerat, sekolah di luar negeri, S3, melayaninya di kampung kumuh, masuk ke pedalaman. Saya mendapat cerita ada seorang dari Eropa yang melayani di Irian. John Zung, S3 nuklir, seorang dari China, pulang dari Jerman, dia itu ditawari pemerintah Jerman, ditawari pemerintah China untuk bekerja di pemerintahan dengan segala fasilitas diberikan. Karena pada zaman itu, yang mempunyai ijazah S3 nuklir, itu cuma berapa gelintir manusia. Salah satunya John Zung. Ijazahnya dibuang di tengah laut, dia pulang, dia menginjil. Dan dia menjadi obor Asia. Tetapi dalam perjalanannya, dia kena kanker paru-paru. Ketika dia di Mongolia, anaknya terserang penyakit malaria, mati. Smith Wigglesworth, orang Inggris, melayani di Afrika. Istrinya menyusul, 40 hari mati, kena malaria. Smith Wigglesworth, matanya copot, tangannya buntung. Matanya copot kesangkut ranting. Ketika masuk hutan, kan berjalan dari hutan ke hutan di Afrika dia. Tangannya digigit sama singa. Bayangin, saudara, singa itu yang gigit. Bukan anjing kecil, singa itu, saudaraku.
Tetapi tertulis pada sejarah dunia, Smith Wigglesworth, David Livingstone, maaf, David Livingstone. Kalau Smith Wigglesworth penginjil Eropa. David Livingstone tercatat pada tinta dunia, tinta emas dunia. Dia yang membebaskan seluruh pantai timur Afrika dari perbudakan. Ditulis tinta dunia. Seorang namanya evangelis. Gitu. Seorang misionaris yang membebaskan pantai timur Afrika dari perbudakan. Ditulis secara dunia, saudaraku. Nah, David Livingstone Johnson meninggalkan seluruhnya, menyerahkan hidupnya. Saudara, dia dapat panggilan khusus. Kalau gitu, saya ingin seperti Johnson, jangan. Saya ingin David Livingstone, jangan. Taman Edenmu bukan itu. Ini penting, saudaraku. Wah, saya ingin kayak pastor itu ya. Saya mau melayani, karena pastor itu berhasil kaya sekarang dia. Wih, pastor itu diikuti ribuan orang. Pastor itu kalau AKR, wih, jemaat jutaan. Wih, yang begini, wah, gini, mulianya. Wih, dan sebagainya. Enggak. Taman Edenmu bukan seperti pastor itu. Taman Edenmu bukan Johnson, bukan seperti yang namanya David Livingstone. Bukan. Karena kekayaan tubuh Kristus yang dibangun. Kita bicara bulu aja. Bulu itu ada yang namanya di jari-jari loh. Di kelingking itu ada bulunya. Di kaki ada bulunya. Bulu itu ada banyak tempat, di rambut jadi mahkota. Di lain tempat belum tentu mahkota. Maaf saudara, bahasanya aja nih, bahasa aja. Kalau di ketiak gimana? Kadang lihat, gila, jijik. Tapi bulu itu ditaruh di ketiak loh sahabat Tuhan. Untuk apa? Ada fungsinya. Setiap rambut atau bulu itu punya fungsi untuk kesehatan. Jadi kita punya fungsi di dalam kerajaan Allah. Tidak semua jadi mahkotanya Allah, tidak semua. Jadi ada yang melayani di pedalaman, ada yang melayani di yang namanya diakonia, seperti yang namanya Stefanus. Ada yang pelayanan dengan kasih, pelayanan meja yang namanya yatim piatu, dan sebagainya. Tapi ada yang dipakai mega church. Itu saudaraku. Tuhan siapkan tempat buat setiap anak-anaknya untuk melayani. Tetapi melalui persiapan di mana aturan demi aturan Tuhan berikan. Ketertiban demi ketertiban harus dijaga sama Tuhan. Sehingga kita mencapai tujuan seperti Paulus mengatakan bahwa aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Petrus mengatakan sebentar lagi aku meninggalkan kemah tubuh ini. Daud pun mengalami yang sama sampai memutih rambutku. Akhirnya dipanggil pulang karena menyelesaikannya. Musa juga sama. Kamu naik ke atas gunung itu. Kamu lihat ya dari ujung ke ujung. Itu yang aku berikan. Setelah itu aku panggil pulang kamu. Terus Musa berbicara namanya kitab ulangan. Menceritakan ulang. Habis itu dia mati. Gitu saudaraku. Akhirnya apa? Semua itu cuma tujuan. Semua itu cuma perjalanan. Bukan apa yang kita dapatkan. Tapi apa yang kita lakukan. Lalu yang apa yang kita dapatkan itu akan tetap tinggal di bumi. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Kitab Ayub mencatat. Jadi kita mendapat satu, kita tinggalkan buat penerus-penerusnya. Keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Lalu orang-orang lain. Kalau kita punya pekerjaan, punya industri, kalau kita punya pekerjaan yang menghidupi orang banyak, kalau kita punya pelayanan melayani orang, atau kita punya toko yang melayani orang, menghidupi dan sebagainya. Semua itu diperuntukkan tinggal tetap di bumi. Jadi untuk apa kita memilikinya? Jauh di atas semua itu bagaimana kita melakukannya. Sehingga Allah ketika menciptakan seluruh makhluk itu, dikatakan bahwa manusia harus menguasainya. Setelah Allah menciptakan semuanya itu, ya, Allah baru menciptakan manusia serupa dengan gambar Dia. Baru pribadi kita dibentuk yang serupa dengan Yesus. Harus. Baru kita masuk ke sana. Tetapi semua yang Allah kerjakan untuk manusia kuasai. Jadi kita pada titik tertentu, kita punya hak untuk menguasai. Tetapi ingat, ada aturannya. Ada garisnya Allah. Ada keterbatasan kita. Ada namanya kehendak Allah. Ada tuntunan Allah.
Karena kerajaan Allah itu tertib, saudaraku. Sehingga kita bisa menyelesaikan sampai garis akhir, seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Daud, seperti Musa, seperti Abraham, dan sebagainya. Sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan. Seperti yang namanya Yudas, seperti namanya Saul. Mereka berhenti di tengah jalan, saudaraku. Tidak ikut tuntunan Tuhan. Sehingga mereka mati masuk neraka. Tetapi yang di tengah jalan jatuh bangun pun ya banyak. Masing-masing melakukan kesalahan. Salomo, Daud, Musa dengan orang Kus, ya, Abraham dengan Hagar. Halo. Semuanya itu ada, tetapi pada akhirnya ketika kita mengikuti aturan Allah itu kembali, yang bahasanya kita bertobat, datang sama Tuhan seperti Daud, Allah akan memulihkan kita sehingga kita tetap berjalan kembali di dalam jalan-jalan Allah. Sampai kepada tujuan Allah, panggilan Allah. Sehingga pada ujungnya panggilan Allah itu adalah panggilan khusus. Kita ditetapkan di Taman Eden sebelah timur. Namanya pasangan. Namanya tidaklah baik manusia seorang diri saja, maka diperlengkapi dengan yang lain. Ketika kita sampai pada Taman di Eden sebelah timur. Tetapi ketika di sana, setelah semuanya selesai, itu iblis mulai memasuki kehidupan kita. Yesus ketika dipenuhi Roh Allah, ketika burung merpati turun waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di mana Allah berbicara anak yang berkenan kepadanya, Roh Kudus sendiri membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai sama iblis. Setelah itu diserahkan pada iblis, iblis bawa dia ke bumbungan bait Allah. Ada masa-masa di mana kita diuji. Ya itulah ujian-ujian itu namanya masa kegelapan. Tapi ingat, kita punya penerang-penerangnya. Jangan kita lebih menyukai apa yang kita miliki. Sehingga ketika selesai penciptaan, ada waktu jeda Tuhan, lalu kita ditempatkan di Taman Eden sebelah timur. Disitulah kejatuhan. Di dalam keberhasilan, iblis menjebak kita. Dalam apa? Kewaspadaan dan kelengahan. Mulai pelan-pelan undur dari Allah. Mulai pelan-pelan mengandalkan diri. Mulai pelan-pelan lebih kepada perkataan namanya bisnis dunia. Perkataan pelayanan dengan cara-cara dunia. Itu terjadi, saudaraku, yaitu orang-orang Israel ketika sudah sampai tanah Kanaan, sudah dibagikan hartanya sama Yosua, Yosua mati, mereka mulai kompromi, mulai memiliki hidup sama dengan orang-orang Kanaan, di mana di zaman Abraham sendiri udah ditentukan, nggak boleh itu. Maka Abraham berpesan kepada bujangnya, itu dihormati Allah. Jangan kau mau ambil istri daripada orang-orang perempuan Kanaan. Jangan bawa anakku kembali ke Aram Mesopotamia, yaitu Haran atau Ur-Kasdim. Dia suruh sumpah bujangnya. Abraham pegang perjanjian sama Allah. Dia nggak mau kompromi karena kebutuhan. Berapa banyak setelah kita sukses, kita kompromi dengan kebutuhan. Berapa banyak ketika kita susah, kita kompromi dengan kebutuhan. Yudas kompromi dengan kebutuhan. Ya, Saul kompromi dengan kebutuhan. Bangsa Israel kompromi dengan kebutuhan. Ketika masa-masa udah berhasil, Yudas, ketika Yesus sudah berhasil, sudah 3,5 tahun, dia jual Yesus. Kenapa? Dia tidak sabar, dia tidak melihat kemuliaan Tuhan sediakan. Sehingga dia akhirnya, oleh karena motivasi yang salah, akhirnya dia kejar duit. Dia jual Yesus, dia ambil duit. Berapa banyak orang menukarkan pelayanannya dengan duit. Salomo menukarkan yang namanya bagaimana dia membangun bait Allah, bagaimana dia berkat Tuhan dengan kesukaannya, yaitu para perempuan yang menjerumuskan dia membangun rumah berhala. Bangsa Israel ketika berdiam di antara bangsa-bangsa Kanaan, itu yang sengaja Tuhan tinggalkan 7 suku bangsa Kanaan untuk menguji hatimu apa melekat kepadaku. Bangsa Israel akhirnya kompromi, mengawinkan. Bahkan ada hamba Tuhan namanya Biliam yang menyarankannya. Kenapa? Kita harus sama dengan mereka dan sebagainya. Ada tantangan, ada itu. Mereka akhirnya
melakukan hal yang sama karena lebih mudah. Karena ikut Tuhan lebih susah. Harus ikut aturan Tuhan itu susah. Harus ikut kehendak Tuhan itu susah. Harus dengar suara Tuhan, harus ibadah, harus memberi sama Tuhan, dan sebagainya. Pada awalnya memang tidaklah demikian. Tetapi ternyata pada akhirnya demikianlah kita. Karena kita tidak mau melewati ujian itu, bukan tidak mampu. Banyak kesalahan dibuat oleh tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Paulus mengusir Markus. Tetapi mereka berhasil melewatinya. Bukan karena tidak mau. Mereka berhasil karena tidak mampu. Tapi mereka mau. Ada orang yang mampu tapi tidak mau melewatinya. Sehingga memakai cara-cara sama dengan dunia. Oh, nggak apa-apa bohong putih. Oh, nggak apa-apa ke orang-orang pinter. Oh, nggak apa-apa. Kita pakai dong mereka yang punya ilmu-ilmu itu untuk mensejahterakan kita. Bagaimana manipulasi, contoh aja ya. Manipulasi namanya bayar pajak ke pemerintah. Bisa kok. Oh, bisa. Saudaraku, bisa. Gitu. Lalu bagaimana mendapatkan sesuatu? Kita ikut-ikutan berbohong. Dan sebagainya. Banyak anak-anak Tuhan yang memakai namanya dilema itu menjadi sebuah keputusan. Termasuk anak Tuhan yang terkenal nih, yang udah menjabat nih, bagaimana menghadapi masalah kesulitan itu, lalu menjabarkan dilemanya untuk memperoleh legalisasi apa yang dia buat dalam kesalahan itu. Yang dia buat sampai hari ini. Ya karena perceraian itu tidak pernah disetujui oleh Allah. Allah membenci perceraian, tapi Allah mengizinkan perceraian. Itu saja. Selanjutnya, itu jadi dilema deh. Perkawinan selanjutnya itu bagaimana? Begini, satu hamba Tuhan pakai firman ini, satu hamba Tuhan pakai firman ini. Akhirnya jadi konflik, perselisihan. Satu mendukung, satu menolak. Gitu. Nah, lebih baik kita udah nggak usah lakukan itu. Tidak mampu, nggak apa-apa. Tuhan akan kasih kemampuan. Tetapi tujuan kita tetap sama. Taman di Eden sebelah timur. Di mana Allah menyediakan hal yang khusus buat kita. Setelah semuanya dilengkapi, bahkan yang kurang pun ditambahkan sama Allah. Namun setelah itu, kita ketemu yang namanya pencobaannya iblis. Di mana dibutuhkan, kita nggak boleh lengah, tetap waspada, tetap melekat sama Tuhan, tetap melakukan yang sama. Yang Wahyu tulis, kasih mula-mula. Nggak boleh ninggalin apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Nggak boleh mengurangkan. Karena itu akan mengundang iblis dalam hidup kita. Itu akan yang membuat kejatuhan kita. Dan iblis, saudaraku, saya tutup dengan ini. Iblis menjatuhkan kita. Nggak saat dia masuk dalam kehidupanmu. Ketika roh Allah undur dari Saul, iblis merasuki Saul. Saul dirasuki iblis, nggak akan pernah tahu. Ketika roh Allah undur daripada Yudas, iblis merasuki Yudas, roh jahat merasuki Yudas dan Saul. Mereka tidak tahu. Ketika Allah mendatangi kita, Allah akan memberitahu karena dia terang. Ada perubahan di dalam kita, mendekat kepada surga dan sebagainya. Tetapi ketika roh Allah undur, ingat saudaraku, ketika roh Allah undur tidak memberitahu kita. Cuman kita tidak bisa ketemu dengan dia. Itu aja yang dia beritahu. Simpson, ketika roh Allah undur dari Simpson nggak pernah tahu. Tapi ketika iblis merasuki kita nggak pernah tahu. Roh Allah datang, mendatangi kita akan tahu. Saudara seperti ini, nggak jelimet kok. Saya terangkan lagi ya. Ketika terang itu datang, roh Tuhan datang sama kita, itu akan terjadi namanya perubahan. Akan terjadi satu manifestasi daripada Allah. Membuat orang itu berubah atau ada sesuatu kuasa Allah yang bekerja. Yang menyatakan ini Allah, ini Tuhan Yesus. Tetapi ketika roh Allah undur, dia tidak memberitahu kita. Tidak ada pemberitahuan. Kalau boleh dicuplik, yaitu Kisah Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan, bahasa-bahasa yang baru, lalu api dari langit, dari Abraham, dari Elia, ya, lalu lagi ada burung merpati, Tuhan Yesus dibaptis, dan sebagainya. 5 ketur roti diberkati Tuhan. Ada manifestasi yang baik dari Allah. Tetapi ketika roh Allah undur dari kita, iblis akan masuk di bagian itu. Dan iblis tidak pernah tahu, Allah pun tidak akan memberitahu kita. Tetapi yang harusnya memberitahu kita semakin jahat. Kita punya pikiran-pikiran pola-pola yang lama, kita akan melakukan hal-hal yang lama, dan untuk ketemu Tuhan, tidak.
dan rindu pada Tuhan akan sirna. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran roh jahat, lalu kerinduan kita pada Tuhan sirna. Kita itu nggak bisa ketemu Tuhan. Itu yang paling pokok. Jadi ketika kita mencari hadirat dia, mencari wajah dia, doa itu rasanya kok nggak pepek. Aduh, biasa aku doa itu bisa fokus, nggak bisa fokus. Hati-hati, kita sudah jauh dari Tuhan. Berarti iblis sudah mulai mengincar kita. Ya. Tetapi iblis itu menjatuhkan kita masih jauh. Simpson terus dalam kedurjanaan dia. Minum-minum, main perempuan. Dalam kesalahannya terus. Jadi saudara kalau terus dalam kesalahan, itu yang menyatakannya. Itu roh jahat sudah merasuki dia. Saul berperang menang terus. Tetapi makin jahat. Daud berubah perilaku jadi jahat. Nggak penuh kasih. Masa pasukan itu dijejer. Yang grup ini dibunuh, grup itu enggak. Jadi ganjil genap lah. Ada 100 grup musuhnya dijejer. Yang grup ganjil matiin, yang genap hidup. Lah, itu orang kejam sekali. Daud jadi kejam sekali, saudaraku. Jadi jahat. Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Akhirnya jatuh ketika masalah Batseba. Iblis tidak langsung menjatuhkan kita. Setan menunggu waktu yang tepat, bisa 20 tahun, bisa 40 tahun seperti Saul. Ketika roh Allah undur dari Saul, roh jahat merasuki Saul. Saul tidak jatuh. Akhir hidupnya, akhir pemerintahan dia, 40 tahun pemerintahan dia. Baru dia dimasuki neraka sama iblis. Dan dia, catat ini saudaraku di hati kita semua. Cari Tuhan, dia tidak menemukan Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita murtad, kalau kita mulai melakukan kejahatan, perilaku kita mulai sama dengan dunia. Kita sudah mulai mati, kita menjauh sama Tuhan. Doa udah sedikit, udah nggak bisa, udah nggak rindu ibadah, udah nggak mau dengar firman Tuhan, udah nggak baca Alkitab dulu yang rajin berdoa, rajin melayani, rajin ke gereja, rajin dengar firman Tuhan, semuanya melengkapi hidup itu adalah hal-hal yang namanya kerajaan Allah bekerja. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Saudara mulai koreksi diri hari ini. Apakah aku seperti dulu kasih mula-mula? Kalau tidak, hati-hati. Ada beberapa kemungkinan. Hati saudara menjauh dari Tuhan. Atau ada dosa tersembunyi. Atau saudara lebih menyukai kesukaan saudara. Atau saudara hidup sama dengan orang dunia. Atau saudara sudah melakukan dosa. Simpson menolak istrinya, memberikan istrinya kepada teman-temannya. Daud membunuh Uria. Sehingga dijatuhkanlah pemerintahan Daud. Simpson ditawan 20 tahun sama bangsa Filistin. Iblis kan menjatuhkan tepat pada waktunya, dan itu adalah hukuman buat saudara. Itulah Tuhan. Yudas nggak sempat perbarui diri. Mati gantung diri dia. Dia nggak bisa balik ke Tuhan. Itu yang anehnya. Saul nggak bisa balik ke Tuhan. Tetapi banyak tokoh Alkitab yang melakukan kesalahan, termasuk Salomo, balik ke Tuhan. Sehingga ini sebuah rahasia buat kita. Kenapa Yudas dan Saul tidak bisa kembali ke Tuhan? Itu pertanyaan yang nggak akan bisa terjawab, karena kita saat ini belum pelakunya. Tapi hati-hati, saudara bisa menjadi pelakunya. Karena saudara tidak menyadari bahwa saudara sudah dirasuki setan. Saudara tidak mau menyadari bahwa saudara makin jahat. Saudara tidak mau menyadari bahwa saudara makin jauh dari Tuhan. Saudara makin tidak menyadari bahwa saudara mulai tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, dengan kerajaan Allah seperti dahulu. Yang artinya saudara mulai jauh dari Tuhan. Oleh karena beberapa hal di mana saudara harus berdoa mencari wajah Tuhan, lalu mulai mengakui kesalahan apabila saudara salah. Gitu. Minta ampun apabila saudara dinyatakan memang berdosa. Apapun Tuhan katakan terima, seperti Daud. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Setiap hari aku bergumul dengan dosa-dosaku. Ampuni aku ya Tuhan, tahirkanlah aku. Sehingga teman-teman, dari awal sampai akhir, bahwa kita itu hidup cuman perjalanan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima dalam hidup, akhirnya kita tinggalkan. Karena Tuhan sudah menetapkan kita.
di dalam perjalanan kita. Cuman hati-hati. Di tengah perjalanan kita bisa patah nak mengikat Yesus. Ya, patah kita terhilang dari Yesus. Pun kalau kita sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan, sudah kepenuhan janji Allah, sudah diberkati, akhirnya kita tetap harus waspada karena kita juga bisa meninggalkan Yesus. Sehingga pada puncak dari segala sesuatu yang kita pelajari, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah sediakan, apa yang Allah berikan, semuanya luar biasa. Tetapi yang Allah minta, kita punya hati tetap melekat untuk berjalan bersama Tuhan sampai titik akhir hidup kita. Seperti Paulus katakan bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan benar. Sekarang saatnya aku akan menerima mahkota kehidupan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Makasih.